Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran matematika peminatan. Pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi tentang turunan fungsi trigonometri yang bentuknya fx sama dengan u kali v dan fx sama dengan u per v. Pada dasarnya, untuk turunan fungsi trigonometri bentuk fx sama dengan u kali v dan fx sama dengan u per v sama dengan turunan bentuk aljabar ya. Nah, biar lebih paham, coba lihat rumusnya di sini. Jika fx sama dengan u kali v, maka turunan dari fx yaitu f aksen x sama dengan u aksen v ditambah dengan v aksen u. Contoh soalnya di sini, misal diketahui fx-nya itu sama dengan x sin x. Tentukan nilai dari f aksen x. Nah, untuk soal seperti ini, biasanya ada beberapa peserta didik yang menganggap bahwa turunan dari x sin x itu langsung saja turunan dari x-nya 1, kemudian turunan dari sin x-nya adalah cos x. Sehingga f aksen x-nya nanti menjadi 1 dikali cos x ya. Nah, di sini kalau begitu berarti f aksen x sama dengan, nah tadi itu turunan dari x-nya adalah 1, kemudian turunan dari sin x-nya adalah cos x. Cos x. Nah, cara ini benar atau salah? Cara ini salah ya. Jadi kalau ada fx sama dengan x sin x, untuk menyelesaikan turunannya, jangan diturunkan satu-satu seperti ini, tapi harus menggunakan aturan u aksen v ditambah v aksen u, sehingga penyelesaian yang benarnya seperti ini. Diketahui fx sama dengan x sin x. Nah, dari soal ini kita ketahui ada dua buah fungsi ya, yaitu fungsi u dan v-nya. Nah, u-nya di sini adalah x yang ini. Nah, ini sebagai u. Maka kalau u-nya adalah x, turunan dari u atau u aksen itu sama dengan 1. Kemudian yang ini sin x itu sebagai v. Jadi v sama dengan sin x, maka v aksennya adalah cos x. Kalau sudah ketemu turunan dari u dan v-nya, langkah selanjutnya kita substitusikan ke rumus turunan u kali v, yaitu aksen v tambah v aksen u. Sehingga turunannya menjadi, di sini u aksennya adalah 1 dikalikan dengan v. V-nya ini sin x. Jadi 1 kali sin x ditambah v aksennya yang ini cos x, kita kalikan dengan u yang ini x. Jadi cos x kali x. Sehingga hasilnya 1 kali sin x itu sin x, kemudian cos x dikali x, kita simpan x-nya di depan menjadi x cos x. Ingat ya, untuk cos x dikali x, ini hasilnya bukan menjadi cos kuadrat x. Kalau ada yang mengalihkan cos x kali x hasilnya adalah cos x kuadrat x, nah ini hasilnya salah ya. Harusnya menjadi x kali cos x. Nah, maka turunan dari fx sama dengan x sin x itu adalah sin x ditambah dengan x cos x. Gampang ya. Nah, sekarang kita pelajari turunan yang bentuknya u per v. Jadi jika fx-nya itu u per v, maka turunan dari fx adalah f aksen x sama dengan u aksen v dikurangi v aksen u per v kuadrat. Perhatikan contoh soal berikut. Misalnya fx sama dengan x kuadrat tambah 3x per sin x. Tentukan turunan dari fungsi fx. Nah, untuk mencari turunannya, kita pisahkan dulu kedua soal ini ke dalam bentuk u per v. Jadi yang ini x kuadrat tambah 3x-nya sebagai u, kemudian yang ini sin x-nya sebagai v. Nah, sehingga kalau u-nya x kuadrat tambah 3x, maka turunan dari u, turunan dari x kuadrat berarti 2x, turunan dari 3x adalah 3. Kemudian v-nya adalah sin x, maka v aksen adalah cos x. Sekarang kita cari f aksen x-nya. Rumusnya u aksen v dikurangi v aksen u per v kuadrat. Nah, di sini
U aksennya adalah 2x tambah 3, kita kalikan dengan V-nya ini sin X, jadi 2x tambah 3 kali sin X, kemudian V aksennya adalah cos X, kita kalikan dengan U-nya di sini X kuadrat tambah 3X, jadi kita tulis cos X kali X kuadrat tambah 3X, per, di sini V-nya adalah sin X, kita kuadratkan berarti menjadi sin kuadrat X, sehingga hasilnya menjadi 2x tambah 3 sin X dikurangi, nah yang ini simpan ke depan, jadi X kuadrat tambah 3x cos X per sin kuadrat X. Nah itu jawaban dari contoh soal yang kedua. Nah sekarang materi selanjutnya yaitu tentang aturan rantai. Jadi yang dimaksud dengan aturan rantai itu, jika Y sama dengan FU sama dengan FGX atau F komposisi GX, dan DY per DX sama dengan DY per DU kali DU per DX. Nah biar lebih paham, perhatikan contoh soal berikut. Diketahui Fx sama dengan sin pangkat 3 dikali 2x tambah 3. Untuk mencari turunan dari fungsi Fx-nya, nah seperti ini ya caranya. Jadi F aksen X sama dengan, kita tulis di sini pangkatnya, simpan di depan. Kemudian langkah selanjutnya, yang ini 2x tambah 3 kita turunkan. Turunan dari 2x adalah 2, kita simpan di sini. Sedangkan turunan dari 3 adalah 0. Nah, kemudian sin kita turunkan menjadi cos, karena di sininya sin 2x tambah 3 berarti turunannya adalah cos 2x tambah 3. Kemudian soalnya yang tadinya sin pangkat 3, nah kita gunakan rumus turunan. Kalau turunan kan pangkatnya berkurang, jadi sin pangkat 3 dikurangi dengan 1. Nah 3 kurangi 1 itu 2, jadi kita tulis lagi sinnya tapi pangkatnya berkurang, jadi sin pangkat 2 2x tambah 3, ini tetap ya masih ikut. Maka hasilnya adalah 3 kali 2 6, kemudian yang pangkat tertinggi kita simpan di depan, jadi 6 sin kuadrat 2x tambah 3 dikali cos 2x tambah 3. Nah sampai sini jawabannya sudah benar, tapi bisa kita sederhanakan lagi. Nah kalian harus ingat rumus sudut rangkap waktu kelas 11. Kalau ada sin 2x itu sama dengan 2 dikalikan dengan sin X dikalikan dengan cos X. Nah jadi jawaban yang ini nanti kita rubah bentuknya ke dalam sudut rangkap. Nah 6 itu merupakan perkalian dari 3 kali 2 ya. Jadi nanti bentuk ini akan sama dengan 3 kali 2 sin pangkat 1 ya, 2x tambah 3. Kemudian yang cosnya kita tulis lagi di sini, cos pangkat 1 juga ya, 2x tambah 3. Kemudian sinnya, karena di sini tadinya pangkat 2, di depan tadi sudah ditulis pangkat 1, berarti sisanya tinggal satu lagi, yaitu sin 2x tambah 3. Nah, kemudian ingat ke sini ke rumus sudut rangkap. Jadi yang ini 2 sin 2x tambah 3 cos 2x tambah 3-nya kita rubah ke sudut rangkap. Maka hasilnya jadi seperti ini, 3 sin 2 kali 2x tambah 3. Kemudian sin yang ini tulis lagi sin 2x tambah 3. Kemudian langkah selanjutnya tinggal kita kalikan saja yang ini. 2 kali 2x, kemudian 2 kali 3, maka hasil akhirnya adalah 3 sin 4x tambah 6 sin 2x tambah 3. Nah itu yang dimaksud dengan aturan rantai dalam turunan fungsi trigonometri. Nah sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Nanti dilanjutkan lagi dengan pertemuan berikutnya. Kita akan bahas tentang aplikasi dari
turunan fungsi trigonometri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.